Salam sejahtera sahabat-sahabatku dimanapun berada. Terima kasih banyak buat siapapun yang mau menonton, memperhatikan, menyimak, dan mungkin jika ada yang mau membagikan video ini. Sahabat-sahabatku, Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa penguasa dunia ini adalah bapa dari segala pembohong. Itu sebabnya dalam dunia kita setiap hari bertaburan penipuan, kebohongan, 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 kebohongan. Ada kebohongan kecil, kebohongan halus, kebohongan yang besar, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa kebohongan yang terjadi di dunia. Jika di dalam kekristenan ada sebuah doktrin, atau dalam dunia gereja ya, ada sebuah doktrin atau pengajaran yang selama ini bertahun-tahun, hampir sekitar 18 abad ya, yang pada hakikatnya ternyata hanyalah sebuah kebohongan atau penipuan publik, yaitu doktrin atau pengajaran yang disebut sebagai Allah Tritunggal. Di dalam video-video saya yang terdahulu ada lebih dari 100 video ya di dalam channel ini. Sudah banyak kali membongkar kebohongan doktrin Tritunggal itu. Teman-teman yang belum menonton silahkan bisa ditonton. Ada banyak videonya. Nah, salah satu dari video itu yang cukup bagus adalah berjudul Beni Irawan. Ya, jadi Beni Irawan telanjangi doktrin Trinitas. Doktor pengajar Trinitas kedodoran. Judulnya seperti itu. Nah, di dalam video itu, video yang berlangsung cukup lama, lebih dari 1 jam itu ya, kita bisa menyaksikan, seluruh dunia bisa melihat betapa seorang Beni Irawan itu teman saya ya, begitu mudahnya menelanjangi kebohongan Trinitas. Yang pada perdebatan itu diwakilkan oleh salah satu orang yang mengaku sebagai pendiri sekolah STT di Jakarta, yaitu Pendeta Welly Pandensolang. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini tentang kebohongan Trinitas ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi atau analogi yang ada hubungannya dengan China atau Cina. Jadi setahun terakhir ini kita dihebohkan oleh sebuah virus yang sangat mengerikan dari China, COVID-19, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan cukup mengubah kebiasaan dan peradaban manusia, juga banyak makan korban jiwa. Tetapi teman-teman, ada juga satu hal yang cukup menggemparkan muncul dari Cina, yaitu tentang terbongkarnya suatu penipuan publik, suatu dusta, mega dusta, dusta yang sangat besar, yang selama ini tersebar dari Cina dan menjadi konsumsi publik. Yaitu tentang begini, jadi selama ini kita, sebagian besar dari kita sudah sempat yakin ya, bahwa ilmu bela diri, kungfu, tai chi, itu sebuah ilmu bela diri yang sangat hebat. Sehingga dalam berbagai kesempatan para pembuat film membuat film-film kungfu ya. Kemudian dulu ada jagoannya Bruce Lee. Setelah Bruce Lee ada juga Jet Li ya, dengan ilmu kungfunya, dengan ilmu tai chi-nya yang katanya hebat. Dengan menggabungkan 4 unsur alam dan sebagainya, dengan teori-teori konsep-konsep tai chi dan kungfu yang hebat.
Tetapi teman-temanku, ternyata sekitar tahun 2018, 2019, dan tahun lalu 2020, berita yang selama ini dipercayai oleh dunia bahwa Tai Chi dan Kung Fu adalah sebuah ilmu bela diri yang sangat hebat, tak terkalahkan. Tiada bandingan, tiada tandingnya. Ternyata kebohongan ini dibongkar secara terang benderang menjadi pameran publik oleh seorang dari China juga, yaitu dia adalah seorang petarung MMA ya, yang bernama Suk Xiaodong. Suk itu jadi tulisannya X, pakai X dia. XU, Suk. XIAODONG. Suk Xiaodong. Teman-teman sahabat-sahabat bisa googling namanya ya. Cari di Google atau di YouTube. Di YouTube banyak sekali tuh membahas tentang video pertarungan Suk Xiaodong melawan master kungfu, master tai chi. Dan seluruh dunia sekarang bisa melihat bahwa gembar-gembor selama ini bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ya, kita diyakinkan secara internasional, kita diberitahu bahwa tai chi, kungfu adalah sebuah ilmu bela diri yang tak terkalahkan, yang hebat. Maka ada film-film yang begitu hebat, kungfu master, tai chi dan sebagainya, yang diperankan oleh Jet Li, dulu Bruce Lee dan lain-lain. Tetapi di abad ini, tepatnya tahun lalu ya, 2020, kebohongan besar dari Cina ini terbongkar. Dan dibongkar oleh seorang yang bernama Suk Xiaodong itu. Jadi Suk Xiaodong menantang bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membuktikan kebohongan, membongkar kebohongan publik yang selama ini disebarkan. Yaitu Suk Xiaodong menantang semua master tai chi yang ada di Cina, semua master itu artinya guru besar kungfu yang ada di Cina. Dan akhirnya terjadilah pertandingan, disaksikan seluruh dunia. Nah, videonya ada di YouTube, bisa dicari. Ketika Suk Xiaodong membongkar kebohongan master kungfu, banyak videonya. Dan yang sangat memprihatinkan teman-teman adalah bahwa ketika Suk Xiaodong memamerkan bahwa kungfu dan tai chi itu hanyalah sebuah bela diri yang sama sekali tidak bisa diandalkan, Suk Xiaodong mengalahkan master-master kungfu dan tai chi itu bukan dalam 2, 3, atau 5 ronde. Tidak. Tapi rata-rata guru master tai chi itu kalah dalam ronde kedua, bahkan di bawah ronde 2. Ya. Bahkan ada yang kalah hanya dalam hitungan detik. Detik loh ya, bukan menit. Jadi ada master kungfu, master tai chi yang cuma 6 detik aja kalah. Ada yang 20 detik KO. Ya. Jadi masih sampai sekarang di Cina berita ini menjadi berita yang gempar. Sampai-sampai kabarnya, beritanya, beberapa media sosialnya Suk Xiaodong itu sampai diblokir oleh orang-orang tertentu. Berusaha diblokir supaya tidak diketahui masyarakat luas. Karena Suk Xiaodong benar-benar menelanjangi, membongkar kebohongan tradisi Cina yang dipertahankan selama puluhan tahun ini, bahkan mungkin ratusan tahun ya, bahwa tai chi kungfu adalah bela diri yang hebat, yang ternyata oleh Suk Xiaodong dibuktikan master-masternya bisa terkalahkan hanya dalam hitungan detik. Nah teman-teman, sahabat-sahabatku, itu adalah sebuah ilustrasi ya, bahwa sesuatu yang sempat dipercaya oleh banyak pihak, bahkan dipercaya oleh dunia internasional, ternyata bisa dibongkar oleh satu orang saja. Tai chi, kungfu yang sempat dipercaya sebagai bela diri yang sangat canggih, dengan memadukan kekuatan fisik dan kekuatan alam, bla 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 bla, teorinya begitu. Ternyata dibuktikan dalam hitungan detik
master-masternya, guru-guru besarnya dikalahkan begitu saja. Babak belur, KO hanya dalam hitungan detik. Nah teman-teman, kembali kepada pembahasan kita tentang Trinitas, the doctrine of Trinity, yang selama ini banyak digembar-gemborkan oleh orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku orang gereja, ngaku-ngaku pengikut Yesus, mengajarkan bahwa Allah itu ada 3 pribadi. Tokoh-tokohnya di Indonesia yang gencar mengajarkan tentang Allah Tritunggal itu ada banyak. Tetapi teman-temanku, sesungguhnya ketika kita bicara tentang Tritunggal, atau kita berdialog atau berdebat tentang Tritunggal, tidak ada satupun pengajar Tritunggal yang bisa mempertahankan ajarannya itu secara alkitabiah. Guru-guru pengajar-pengajar Tritunggal ketika mau mengajarkan Tritunggal, kemudian dengan cara berfilsafat lah, pakai perumpamaan, oh Tritunggal itu seperti onde-onde, ada wijennya, ada ketannya, dan ada kacang ijonya. Ada juga yang bilang Tritunggal itu seperti matahari, ada sinarnya, ada panasnya, dan ada apinya. Atau Tritunggal itu seperti manusia, ada tubuh, jiwa, dan rohnya. Apapun argumen-argumen yang mereka sampaikan, tidak bisa menjadi kebenaran. Dan tidak bisa dibuktikan secara alkitabiah. Mengapa? Karena memang Tritunggal, doktrin Tritunggal sama sekali bukan ajaran Alkitab. Doktrin Tritunggal sama sekali bukan ajaran Alkitab. Sehingga orang sebenarnya untuk membuktikan bahwa Tritunggal ini bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para nabi, dan bukan ajaran Alkitab, ini sangat gampang. Ilustrasinya seperti tadi ya, Suk Xiaodong yang menelanjangi dan membongkar penipuan di Cina, yang mengatakan bahwa kungfu atau tai chi adalah bela diri yang hebat. Ternyata bohong. Ternyata hanya hoax. Begitupun dengan doktrin Tritunggal. Ini hanyalah hoax, pembodohan dan pembohongan publik yang berusaha terus dipertahankan. Jika guru-guru itu mau mengklaim mengajarkan Allah yang Tritunggal dengan cara pakai itu tadi ilustrasi seperti telur lah, seperti onde-onde lah, seperti sinar matahari dan sebagainya, silahkan. Tapi ketika mereka mau mencoba-coba memakai ayat Alkitab, faktanya di Alkitab tidak ada nabi, rasul, bahkan Yesus sendiri yang mengajarkan Tritunggal. Tidak pernah. Juga teman-teman, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan, jika dunia selama ini sudah ditipu oleh ilmu bela diri kungfu dan tai chi yang katanya hebat itu, ternyata master-masternya bisa dengan gampang di-KO oleh seorang petarung MMA. Begitupun dengan Tritunggal. Siapapun orang yang mengaku guru, pendeta, pastor, mengajarkan Tritunggal, akan sangat gampang dibuktikan bahwa ajarannya tidak alkitabiah. Sangat-sangat gampang. Dan itu dibuktikan salah satunya dalam video yang ada di channel Wartawan Injil yang tadi saya sampaikan, berjudul Beni Irawan Telanjangi Pengajar Trinitas. Doktor pengajar Trinitas kedodoran. Dan sebenarnya bukan hanya Beni Irawan. Siapapun Anda, siapapun kita, yang ketika kita mau membaca ayat Alkitab dengan jujur, dengan tulus,
kita akan dengan gampang membuktikan bahwa Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah, begitupun jika ada pihak-pihak yang mengaku peneliti Alkitab, agama apapun, kemudian menyebut dirinya sebagai guru, sebagai orang yang berilmu, sebagai guru, sebagai tokoh, kemudian juga menyebarkan berita selama ini bahwa Pauluslah yang mengajarkan doktrin Tritunggal. Dan jika ada di antara teman-teman yang mendengarkan video ini juga masih berpikir begitu, bahwa Trinitas atau Tritunggal adalah ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Tritunggal itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Sering kita dengar seperti itu ya. Sehingga orang-orang seperti misalkan Bapak Egy Sujana ya, kemudian ada orang Zakir Naik ya, juga ikut mengajarkan hal-hal semacam itu ya. Ahmed Deedat ya, bahwa yang mengajarkan Trinitas itu Paulus, dan banyak orang percaya, dan mungkin salah satunya Anda. Pada kesempatan ini saya ingin beritahu teman-teman bahwa sesungguhnya kabar bahwa Pauluslah yang mengajarkan Trinitas ini juga adalah pembodohan dan penipuan publik besar-besaran. Ini mega dusta. Laksana atau bagaikan dusta dari orang-orang Cina yang mengatakan kungfu dan tai chi adalah ilmu bela diri yang sangat hebat, tak terkalahkan. Ternyata gampang sekali dikalahkan oleh seorang petarung MMA ya. Nah, begitupun dengan ajaran yang mengatakan bahwa Pauluslah pengajar Trinitas. Sesungguhnya ini hanyalah sebuah pembodohan dan penipuan publik, dan sama sekali bukan kebenaran. Sebab faktanya di dalam Alkitab ya, jadi kalau saudara mendengar bahwa kungfu atau tai chi adalah bela diri yang sangat hebat, kemudian dibuat film-film tentang kehebatannya tai chi, kehebatannya kungfu, wah keren. Tapi ternyata di dunia nyata dibuktikan oleh Suk Xiaodong bahwa kungfu dan tai chi ternyata master-masternya, guru-guru besarnya, nggak ada apa-apanya. Begitupun dengan doktrin bahwa Paulus adalah pengajar Trinitas. Meskipun yang mengajarkannya orang yang menyebut diri sebagai guru, orang yang menyebut diri sebagai orang berilmu, tokoh yang dianggap tokoh masyarakat. Jangan kita asal percaya, teman. Tapi lihat sendiri, cek sendiri. Dan siapapun yang mau membaca Alkitab ini. Jadi kita kan ngomong Paulus misalnya. Di sini ada 13 surat-surat Paulus. Dan siapapun kita yang mau membaca dengan mata kepala kita sendiri, mau melihat sendiri tulisan-tulisannya Paulus di Alkitab, tidak ada satupun surat Paulus, ayat-ayat Alkitab tulisannya Paulus yang mengajarkan bahwa Allah yang dikabarkan oleh Paulus adalah Tritunggal. Tidak pernah ada. Ya, dalam video-video saya yang lain yang terdahulu sudah sering saya ungkapkan bahwa Paulus bukan pengajar Trinitas. Jadi ayat-ayat atau jika ada kutipan-kutipan dari tulisan Paulus yang dicomot-comot seolah-olah mengajarkan Trinitas, itu hanyalah hoax. Kabar bohong, penipuan publik yang tak ubahnya dengan penipuan internasional yang selama ini kita sudah dibohongi bahwa tai chi dan kungfu adalah ilmu bela diri yang tak terkalahkan. Ternyata bohong.